Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara sekalian. Mengucap syukur pada Tuhan kita boleh sama-sama kembali menikmati firman Tuhan bersama. Pada hari ini saya dengan didampingi oleh Johansen, kita akan sama-sama kembali mengupas firman Tuhan yang diambil dari pembacaan kita selama setahun ya. Satu tahun habis, kita lanjut di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Nah, jadi saudari sekalian pendengar Emana, kita melihat di sini ayat 20 dan 21-nya berkata adalah, tapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi, saudari, kita juga bisa ambil ya satu judul daripada ayat ini, yaitu adalah damai bersama Yesus. Nah, jadi kita akan tanya kepada Johansen, bagaimana supaya kita juga boleh mengenal dan mengerti apa yang disampaikan dari ayat dan judul tadi. Gimana, Johansen? Iya, dari judul dan ayat ini ya, kita melihat bahwa ini sangat cocok dengan kondisi kita pada hari ini ya, terutama dalam masa-masa pandemi. Terlebih lagi ada virus hepatitis yang misterius. Terus jadi sangat mudah dan sangat wajar jika kita mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Karena hidup manusia itu memang ya tidak lepas dari banyak hal ya, masalah yang kita hadapi. Nah, tetapi yang Tuhan katakan di dalam ayat ini adalah jangan takut, diawali dengan perkataan aku ini. Ya. Ya, wah ini sangat menerangi saya ya, Saudara Renat, bahwa alasan kita tidak takut bukan karena kita sudah punya solusi. Alasan kita tidak khawatir bukan karena kita sudah pernah menghadapi masalah itu atau dalam artian sudah pengalaman. Murid-murid pada saat itu adalah orang-orang yang berpengalaman karena mereka adalah seorang nelayan, bukan? Iya. Tetapi mereka juga tetap takut. Padahal mungkin mereka lebih banyak lagi mengalami ombak, mengalami banyak situasi angin yang tidak menentu di dalam perjalanan mereka dalam pekerjaan. Tetapi karena mereka begitu takut ya, Tuhan menyediakan dirinya sebagai persona yang hidup menyertai. Ya. Jadi saudara-saudari sekalian, kita sangat bersyukur. Alasan kita tidak takut adalah karena ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kita. Dan ayat ini juga menceritakan ya bahwa mereka sampai ke pantai yang mereka tujui. Wah, luar biasa ya. Jadi bukan hanya Tuhan menyertai, tetapi Tuhan juga memimpin, menjaga kita sampai kepada tujuan kita. Ya, saya rasa itu yang saya nikmati, Saudara Renat. Amin. Puji Tuhan ya, jadi saudari benar sekali. Ya, secara tidak langsung pasti juga Tuhan sedang bekerja dalam perahu kita hari ini ya. Di saudari dalam keluarga, dalam pekerjaan ya. Kita lihat bahwa jika ada aku ini, yaitu Tuhan sendiri, maka kita tidak perlu lagi merasa takut ataupun ada halangan dan rintangan. Karena dia adalah sumber segala sesuatu kita. Tapi saudari, kita tahu juga bahwa ketika kita sudah percaya, sudah menerima dia, ya maka jangan lagi kita kembali kepada diri sendiri, tapi justru harus sandar padanya, juga memberitahu ya kepada rekan-rekan, keluarga, supaya bukan hanya kita saja yang dipulihkan, tapi juga mereka yang mungkin ada masalah, ada rintangan, ya mereka boleh belajar juga sama seperti kita hidup dalam Kristus. Ya, sehingga ya di dalam Kristus tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kekhawatiran dan sebagainya. Memang mungkin ada, tapi ketika kita datang pada Tuhan langsung pada saat itu juga, pasti ya masalah itu pasti akan
selesaikan. Nah, jadi saudari, di ayat sebelumnya juga dibilang ya, bahwa ayat 17 dan 18, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Nah, saudari, kita lihat di sini ya, bahwa memang ketika hidup ini ya sudah mulai kita sampai di tahap di mana tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi ya yang bisa kita kerjakan. Nah, disitulah Tuhan sedang menunggu sebenarnya. Menunggu apa, saudari? Tuhan menunggu kita membuka hati, Tuhan menunggu kita membawa ya diri kita kepada Tuhan. Karena satu sisi adalah ketika ada mungkin situasi di mana kita merasa tidak bisa, tapi kita terus berusaha, maka Tuhan tidak bisa menolong. Ya, sama seperti ilustrasi bagaimana ketika ada seorang yang tenggelam, ya orang tenggelam itu berusaha untuk ya tidak tenggelam, dia akan menyusahkan orang yang menolongnya. Nah, demikian pun dengan ya Tuhan kita. Ya, kita sudah sampai kepada tahap yang paling gelap, kita perlu berlutut, ya berdoa, Tuhan selamatkan aku. Ya Tuhan, Engkaulah juru selamat. Ya, sehingga benar yang dikatakan dalam kitab Roma bahwa barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Di saudari, moga ya kita semua juga masing-masing kondisi ini ya sudah pandemi ya dan sebagainya, malah ditambah ini, ditambah itu, jadi biarlah Tuhan menjadi satu sandaran yang sejati. Amin. Si Tuhan, demikian dari saya. Dan apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, mungkin sebelum kita tutup dalam doa ya, kita boleh sama-sama melihat kisah ini bahwa memang di sekeliling kita itu penuh dengan banyak masalah, ombak, ya bahkan juga kegelapan. Situasi dunia ini tidak menentu, saudari ya. Ketika hari gelap, ketika laut bergelora. Tetapi mari kita punya satu sikap ya, yaitu senantiasa mengundang Tuhan masuk ya dalam perahu kehidupan kita. Amin. Ya, tadi kita bisa tenang ya. Bukan berarti masalahnya hilang ya. Tapi justru karena Tuhan ada di dalam, masalahnya tetap ada, ombaknya tetap ada, tetapi kita tidak takut. Ya. Ini sangat penting, saudari ya. Tuhan bukan melenyapkan masalahnya, tapi Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak takut dan bisa tetap menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita menempuh kehidupan kita hari-hari ke depan. Amin. Amin. Saya tutup dalam doa, Saudara Mat. Ya. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Menyertai kami. Engkau berkata, aku ini, jangan takut. Terima kasih Engkaulah alasan kami tidak takut Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan, hikmat kami, tapi kami bisa mengandalkan Tuhan kami yang hidup, yang pernah berjalan di atas ombak, dan Engkau bisa membawa kami juga melewati ombak kesulitan kehidupan kami. Tuhan, biarlah hati kami tidak menjadi hati yang ragu, hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, asal Engkau ada beserta dengan kami, itu cukuplah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doa di dalam nama-Mu. Amin. Si Tuhan, terima kasih Hansen, terima kasih saudari. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.